Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perubahan perilaku yang mempengaruhi status kesehatan. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Kenalkan, nama saya Akia Soebul Arifin. Nama saya Alianur Karima. Kenalkan, nama saya Asnan Badrul Salam. Saya Azizah Salsabila Susana. Nama saya Azahra Khairiyah. Mengenai perilaku, perilaku adalah reaksi individu terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan sekitarnya. Perilaku ini dapat berupa tindakan, sikap, gerakan yang dapat diamati dan diukur. Perilaku dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup seseorang. Perilaku juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perilaku positif, yang kedua itu perilaku negatif. Perilaku positif biasanya mengarah pada tindakan yang konstruktif dan bermanfaat bagi individu dan lingkungan sekitarnya. Sementara perilaku negatif cenderung merugikan dan merusak. Adapun beberapa faktor perubahan perilaku manusia, yaitu faktor emosi, faktor persepsi, faktor inteligensi, faktor motivasi, dan faktor belajar. Dari faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa faktor dominan yang menjadi perubahan perilaku manusia, yaitu faktor persepsi dan faktor motivasi. Perubahan perilaku sendiri merupakan proses perubahan yang dialami seseorang berdasarkan apa yang didapatkan dan dipelajarinya melalui berbagai sumber, seperti keluarga, teman, dan juga lingkungan, bisa juga dari diri sendiri. Perubahan perilaku bisa mencakup berbagai hal, diantaranya berhenti merokok. Seorang memutuskan berhenti merokok setelah menyadari dampak negatifnya bagi kesehatan. Selanjutnya, mengolah stres. Mungkin seseorang memilih untuk mengolah stres dengan meditasi setelah menyadari pentingnya kesehatan mental. Selanjutnya, bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan perilaku memiliki variasi yang beragam sesuai dengan konsep apa yang digunakan oleh para ahli. Menurut WHO, terdapat 3 jenis bentuk perubahan perilaku, diantaranya perubahan yang pertama adalah perubahan alamiah atau disebut natural change, di mana perubahan ini disebabkan karena perubahan alamiah. Contohnya, saat ini terjadi perubahan lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi, maka anggota masyarakat yang ada di dalamnya akan mengalami perubahan perilaku. Contoh lainnya, seperti pada zaman nenek moyang kita dulu, mereka memakan makanan yang langsung dari sumbernya tanpa tercemar bahan kimia. Sedangkan saat ini kita sudah mulai tercemar makanannya dengan bahan kimia. Perubahan yang kedua adalah perubahan terencana atau disebut plan change, di mana perubahan ini terjadi karena memang sudah direncanakan oleh subjek tertentu. Contohnya adalah ketika seorang ibu yang telah merencanakan untuk anaknya kelak untuk diberikan ASI eksklusif. Dan yang ketiga, kesediaan untuk berubah. Setiap orang mempunyai kesiapan yang berbeda untuk melakukan perubahan. Sebagian orang dapat sangat cepat mau menerima perubahan dan mampu dengan cepat melakukan perubahan. Dan sebagian lagi mempunyai kesiapan yang lambat menerima perubahan perilaku dan bahkan ada yang sangat lama dan tidak siap menerima perubahan perilaku. Banyak faktor yang menyebabkan kesiapan setiap orang untuk berubah itu berbeda. Hal ini menyebabkan tidak semua orang yang mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima perubahan perilaku. 6 tips dalam menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah identifikasi sumber stres. Dimulai dengan menanyakan apa yang membuat Anda stres. Apakah pekerjaan, pernikahan, masalah pribadi, dan lain sebagainya. Yang kedua, hindari atau ubah sumber stres. Jika memungkinkan, cobalah untuk menghindari atau mengubah sumber stresnya. Jika stres berasal dari pekerjaan, Anda mungkin dapat berbicara dengan atasan Anda dan hal yang lainnya.
Yang ketiga adalah teknik relaksasi. Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan pernapasan dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh, serta mengurangi rasa stres. Yang keempat adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik seperti olahraga, berjalan kaki, atau bersepeda juga dapat membantu melepaskan endorfin. Endorfin adalah hormon yang memiliki efek positif pada mood dan dapat membantu mengurangi stres. Hal ini dapat dilakukan 30 menit setiap hari. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Kurang tidur dapat memperburuk stres. Pastikan Anda mendapatkan 7-8 jam tidur dalam sehari. Yang terakhir adalah makanan sehat. Makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu meningkatkan mood serta membantu Anda mengatasi stres dengan baik. Hindari konsumsi makanan olahan berlemak tinggi dan juga memiliki gula yang tinggi. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.